Salam hangat dari Hana dan Juno, tahun 1938. Balikpapan dikuasai Belanda, mereka bukan hanya membawa persenjataan dan bendera kerajaan. Mereka membawa ambisi. Ambisi menemukan dan menguasai sumber daya yang akan mengubah takdir Balikpapan. Kelahiran kota minyak, BPM Bata Afsha Petroleum Maacapij menjadi simbol kekuasaan kolonial. Mereka membangun kilang raksasa, menegakkan menara-menara besi, dan membuka sumur demi sumur di tengah hutan yang masih perawan. Setiap dentuman mesin, setiap pipa besi yang terpasang, menandai semakin kuatnya cengkeraman Belanda atas Balikpapan. Dunia yang terbelah. Di bawah pemerintahan Belanda, Balikpapan seakan terbagi menjadi dua dunia. Di satu sisi, ada Balikpapan kolonial, lingkungan khusus yang rapi, teratur, dan steril. Rumah-rumah Belanda berdiri dengan halaman luas, ventilasi besar, dan arsitektur tropis modern. Jalanannya lebih bersih, lampu-lampu dipasang, serta fasilitas lengkap seperti gudang, kantor, dan ruang rekreasi. Sedangkan di sisi lain, ada Balikpapan rakyat, kampung-kampung panggung dari kayu ulin, berjajar di tepi pantai atau hutan. Di sini, kehidupan berlangsung hangat dan ramai anak-anak bermain di pasir. Nelayan menjemur jaring, dan para ibu menanak nasi di tungku kecil. Dua dunia ini hidup berdampingan, namun jarang bersentuhan. Sebuah pembatas tak terlihat yang diciptakan oleh sistem kolonial. Kuli, pekerja, dan para insinyur. Pekerja lokal menjadi tulang punggung industri minyak. Mereka menggali parit, mengangkat drum minyak, memperbaiki pipa, hingga menjaga api kilang agar terus menyala. Mereka bekerja dari pagi hingga petang dengan upah kecil dan beban besar. Sementara itu, orang-orang Belanda insinyur, mandor, teknisi ahli memegang kendali penuh atas operasi. Mereka duduk di kursi pemutus kebijakan, mengatur produksi, mengatur distribusi, dan memastikan minyak terus mengalir menuju kapal-kapal mereka. Setiap tetes minyak dari tanah, Balikpapan membawa keuntungan besar ke negeri Belanda. Sementara rakyat lokal tetap hidup sederhana. Pelabuhan gerbang kekuasaan, pelabuhan kelandasan dan semayang menjadi saksi keluar masuknya kapal uap Belanda. Di sanalah minyak dikirimkan, dan barang-barang kolonial masuk, alat berat, perlengkapan militer, kebutuhan pejabat, hingga produk mewah yang tak pernah terlihat di kampung-kampung. Ketimpangan yang membangunkan kesadaran. Di balik geliat pembangunan, ketimpangan sosial semakin terasa. Kekuatan kolonial mengatur segalanya dari distribusi pekerjaan, tata kota, hingga akses pada pendidikan dan fasilitas. Pada 1938 itu saat Belanda masih berada di puncak kontrolnya. Dunia sebenarnya sedang berubah. Bayang perang besar di Eropa mulai terlihat. Dan perlahan, badai itu akan merambat hingga ke Balikpapan. Inilah kisah Balikpapan di masa ketika Belanda menguasai sebuah babak penuh ambisi, ketimpangan, dan perubahan besar. Babak yang membentuk fondasi kota ini sebelum akhirnya sejarah menulis halaman baru.